lagi di channel saya. Hari ini kita akan membahas blok kopling manual untuk bebek Kawasaki. Jadi ini merupakan produk yang salah satu paling favorit, yaitu blok kopling manual merek SYS dari Malaysia. Kenapa favorit? Karena bentuknya mirip original Kawasaki. Dan sementara di Malaysia ini peruntukannya untuk Modenas Kris. Itu bebek Kawasaki yang di rebranding oleh pabrikan Malaysia. Nah, untuk yang hari ini akan kita review adalah blok kopling manual warna gold. Jadi flashback dulu cerita bahwa dulu pertama kali masuk ke Indonesia itu blok kopling ini hanya ada satu warna, yaitu warna silver. Dan untuk 8 tahun belakangan ini ada dua warna tambahan, yaitu warna hitam dan juga emas. Yang hitam untuk Modenas Kris, dan yang emas ini sebenarnya di labelnya untuk Kawasaki KSR. Nah, mungkin banyak teman-teman yang lebih suka pakai ini karena nggak perlu repaint lagi. Karena blok Kawasaki itu bebeknya sekarang rata-rata warnanya bronze atau coklat titanium, atau ya bisa bilang gold sih. Nah, oke, kita review satu-satu ya. Untuk yang seri ini, untuk KSR, kebetulan ini adalah stok lama punya saya. Waktu saya stok tahun 2012-2013. Jadi untuk yang stok yang lama ini, salah satu paketannya adalah ini, kaca intip oli. Dimana yang untuk seri sekarang dari 2018 apa 2019 itu udah mulai nggak dikasih. Jadi kaca intip olinya dijual terpisah. Sementara yang edisi dahulu itu udah ada kaca intip olinya. Yuk kita review bloknya dulu. Jadi bloknya mirip banget punya original. Cuma di sini sudah ada stud kopling manualnya. Jadi studnya posisinya miring. Nah, ini bisa lihat posisinya miring. Ini semua cetakan pabrik. Jadi no las-lasan. Tuh, bisa dilihat. Ini no las-lasan, rapi banget, buatan pabrik. Ya, dan ya ini nilai plusnya ya kaca intip olinya udah kepasang. Sementara yang edisi tahun-tahun terakhir ini nggak ada kaca intip olinya, jadi kita harus beli lagi punya Kawasaki. Lalu paketannya apa aja sih? Yang pertama ya tentu ada handle kopling seset. Biasanya di sini ada mereknya sih. Wah, nggak begitu jelas ya. Biasanya di balik handle ini ada tulisan SYS casting, SYS Malaysia. Lalu kabel kopling, bukti buatan Malaysia, ini Kawasaki Modenas. Ini Modenas bebeknya Kawasaki kalau di Malaysia, termanufaktur SDN BHD. Ini biasanya yang ada di pabrikan-pabrikan part asal Malaysia pasti ada ini, SDN BHD. Lalu part pelengkap tentunya kita buka satu-satu. Ada apa aja di dalamnya? Ini bracket kabel kopling, per pembalik buat dipasang di stud bagian sini. Ini jarang semua ada sih per pembalik ini. Cuma ini di sini disediakan per pembaliknya. Lalu stud kopling pastinya, studnya ini nanti dimasukin ke dalam. Ini buat pengatur jarak kabel kopling yang di handle. Lalu baut untuk handlenya, dudukan handle.
Oke. Nah itu ya, jadi paketnya komplit ya. Nah sebenarnya SCS juga ngeluarin balancer buat pengganti otomatis couplingnya. Jadi kalau misalnya pakai blok ini aja bisa sebenarnya jadi coupling manual, cuma otomatis couplingnya harus kita las di 3 titik, mematikan fungsi otomatis couplingnya. Nah sementara dari SCS nya sendiri, kita geser dulu. SCS nya sendiri dia juga ngeluarin, nah tuh, clutch stopper flyweight untuk Modena Chris SCS SDN BHD. Kita buka. Nah ini bentuknya seperti ini. Sorry, tangan saya ganti. Oh, nggak ada lagi ya. Ini logonya jelas ya, SCS. Tuh, SCS. Harganya pakai ringgit, 208 ringgit. Nah apa aja sih yang ada di balancernya? Pertama ini instruksi pemasangannya. Untuk pemasangannya dari gambar ini sih part, tapi langsung diedit gitu, ada tulisan tangan dan paku keling untuk nempelin balancernya di rumah otomatis coupling. Jadi cara pasangnya adalah rumah otomatis couplingnya dibongkar semua. Nah nanti mangkoknya kita lepas dari rumahnya, jadi sisa rumah yang ke arah blok mesinnya yang ada giginya, gigi primer. Nah nanti ini balancernya ini balancernya nanti kita pasang di primernya. Jadi nanti ini 3 lubang ini untuk nempelin paku keling di rumah otomatis coupling yang lama. Ini udah ada geriginya ya, jadi ini nanti masuk ke kruk as, masih diputar. Ini beratnya sekitar 650 gram. Kalau yang originalnya mungkin kalau otomatis coupling bisa di atas 1 kilo sih. Nah jadi kita rapi-rapi dulu ya. Ini ada nih tuh, ini balancer otomatis coupling. Nah ini mangkoknya nih, ini mangkoknya yang disisain, mangkoknya dilepas, sisain rumahnya aja yang ke kiri nih, sisanya nggak dipakai. Jadi langsung balancernya ditempel di sini. Nah gitu, balancer. Ini balancer ya. Nah handle, perintilan kabel kopling. Kita simpan di sini kabel kopling. Oh ada o-ring juga nih, tapi saya lupa nih o-ringnya buat di mana. Di dalam stud, batang studnya ini sebenarnya udah ada o-ringnya sih di dalam, jadi insya Allah aman sih, nggak akan remes. Nah terus juga ini perhatian buat para pecinta Kawasaki. Jadi ini bautnya posisinya kebalik dibanding blok Kawasaki, BB Kawasaki made in Indonesia. Jadi bloknya made in Indonesia itu bautnya, rumah bautnya itu 1 di atas, 2 di bawah. Jadi kalau pakai blok SCS ini nanti tutup plastiknya nih ada tulisan logo Kawasaki, tulisannya pasti miring atau kebalik, karena ini buat Modenas
Ya, sekali lagi ini cetakannya cetakan Modenas. Jadi rumah bautnya 2 di atas 1 di bawah. Sementara yang versi Indonesia itu 1 di atas 2 di bawah. Nah, ini versi lengkapnya. Nah, untuk blok setnya sendiri rata-rata ngejual hanya bloknya aja, blok set ya. Blok set, blok dengan handle, stud, per, dan kawan-kawan ini. Kecuali balancer. Balancernya dijual terpisah. Balancernya dijual terpisah. Ini kalau dilihat kan harganya 208 ringgit ya. Balancernya aja berarti kalau dirupiahin itu kira-kira 700.000 harusnya. Tapi ya saya jual 350-an aja lah. Ini nih balancernya. Sementara bloknya ini sekarang kisaran di harga 700. Dulu tuh harganya 650 zaman dulu. Zaman dulu tuh 2009 2010 tuh udah 650. Sekarang ini harganya 700. Nah, kalau mau paket lengkap ini balancer sama ini ya kira-kira nyiapin sejutaan lah. Blok dan balancer. Sejutaan udah tinggal pakai aja. Nggak perlu rubah-rubah. Nggak perlu ngelas. Jadi tinggal pakai aja. Dan keuntungannya ini bloknya mirip original. Jadi pasti aman dan cetakan pabrik. Nah, dan buat bebek apa aja sih ini? Jadi bebek Kawasaki itu sebenarnya ada banyak. Dari mulai KZ, terus Blitz, KZ125, Blitz Joy, KZ Zone 125, terus Atlet, KSR, dan juga yang terakhir keluar itu Kawasaki Edge. Nah, semuanya bisa pakai blok ini kecuali ZX130. Jadi ZX130 itu bentuk mesinnya beda sendiri. Jadi blok ini nggak akan bisa dipakai di bloknya ZX. Jadi harus ngecor sendiri atau bikin manual sendiri. Nah, jadi ini bisa dipakai di bebek Kawasaki manapun, dari KZ paling tua sampai Kawasaki Edge paling muda, kecuali ZX130. Ya, kecuali ZX130, ingat. Dengan harga 700 ribuan dan all in ini sejutaan. Ya, bisa nambah ganteng bikin manual. Nah, sebenarnya blok ini juga ada versi Kawasaki-nya. Seingat saya, dusnya dus Kawasaki. Cuma balancernya bukan balancer yang ini, tapi pakai balancer punya Nojikawa. Sebentar saya ambilin ya. Nah, oke, balik lagi. Ini dia. Nah, ini balancer punya Nojikawa. Gak fokus ya. Balancer punya Nojikawa. Sama-sama udah ada giginya, jadi tinggal masuk ke kertas. Nah, ini cuma kalau balancer Nojikawa itu bentuknya lebih kecil, jadi lebih ringan. Dibanding yang ini. Dan juga ini udah tinggal plug aja, nggak usah nyopotin otomatisnya. Jadi otomatis aslinya satu set itu tinggal disimpan, masukin balancer ini. Jadi kalau yang paketan Kawasaki itu harganya sekitar 900.000 blok setnya. Blok ini, blok model yang begini, ditambah balancer kecil ini, balancer Nojikawa. Cuma barangnya rare banget itu dan jarang, udah jarang sekarang. Jadi yang masih ada tinggal blok setnya doang. Nah, jadi mungkin segitu dulu pembahasan saya terkait blok kopling manual SYS Malaysia buat Kawasaki, bebek Kawasaki tentunya. Kalau yang mau order bisa di link Tokopedia saya di bawah, namanya Trade Garage, dan ready stock tinggal satu lagi sih.
Semoga cepat laku. Mungkin segitu dulu pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang pengen motornya jadi kopling manual. Salam otomotif. Sampai jumpa lagi di video review dan pembahasan produk selanjutnya. Salam. Peace. Trade Carriage. Sign out.